Bab 731, Pejabat Agung Surga yang Tertinggi. Memasuki planet Hongshan, semua kerusakan akibat pertempuran tampaknya telah pulih. Kekuatan luar biasa dari Raja Semesta telah membalikkan semua kerusakan. Setelah malaikat kegelapan yang menyelinap ke alam semesta 7 dikalahkan, dan terutama melihat Zeno melakukan perjalanan melintasi alam semesta secara langsung, Xia yakin bahwa krisis akan segera berlalu. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah apakah Zeno menikmati dirinya sepenuhnya. Di depan Whis, dia mengeluarkan 2 botol malaikat kegelapan yang tersegel. Kaca berwarna tampak sangat transparan. Apa yang harus dilakukan dengan malaikat kegelapan di dalam? Xia bertanya. Mata Whis terfokus pada botol itu. Dia tidak menyangka Xia benar-benar menangkap 2 malaikat kegelapan, yang bahkan dia tidak bisa melakukannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, simpanlah itu untuk saat ini. Setelah krisis ini selesai, Imam Besar sama pasti akan memanggil semua orang untuk memberi penghargaan sesuai dengan kontribusi mereka. Kalau begitu, kamu bisa mengeluarkannya. Xia mengangguk dan menyimpan botol yang tersegel. Krisis bisa dikatakan sudah berakhir. Selama Imam Besar menang, rencana malaikat kegelapan akan gagal. Setelah pertarungan, malaikat kegelapan juga akan menderita luka serius dan tidak akan bisa melompat-lompat dalam waktu lama. Sekarang dia memikirkannya, Xia masih sedikit takut. Jika dia tidak secara kebetulan menemukan rencana malaikat kegelapan dan berada di posisi sebelumnya, dan jika dia benar-benar menunggu rencana pihak lain dilaksanakan sebelum menemukannya, mereka akan panik dan mungkin membiarkan rencana mereka gagal berhasil. Maka, pada saat itu, hal itu akan sangat merugikannya. Untungnya kami mengetahui rencana mereka sebelumnya. Ya, krisis ini datang terlalu tiba-tiba. Pengawasan terhadap malaikat kegelapan juga harus diperketat. Kita tidak bisa membiarkan mereka menimbulkan kekacauan lagi. Suara Whis menjadi serius. Saat ini, wilayah tengah multiverse. Imam Besar hanya bisa bertahan di bawah serangan gabungan Lancius dan Badis, dan tak lama kemudian tubuhnya dipenuhi luka. Desir. Bayangan buram terus muncul, menghindari serangan hukum. Ruang angkasa dimusnahkan, dan sepertinya ini adalah akhir dunia. Serangan kekerasan mendarat pada Imam Besar dan dia menyemburkan seteguk darah. Wajah Imam Besar menjadi pucat, dan lingkaran cahaya di belakang tubuhnya semakin meredup. Lancius, ayo kita habisi dia bersama-sama, sehingga kekuatan utama di pihak Zeno akan berkurang 1. Kata Badis sinis. Dia tahu rencananya gagal. Namun berdasarkan kontak sebelumnya dengan Zeno, dia dapat melihat bahwa Zeno bukanlah orang yang berpikiran sendiri. Selama Imam Besar tersingkir, sebagian besar kekuatan sistem Zeno pada dasarnya akan hancur. Lancius tentu saja mengerti maksud Badis. Operasi ini gagal, tapi mereka bisa merencanakan operasi berikutnya, asalkan mereka menyingkirkan Imam Besar. Dengan mata bersinar karena kekejaman, Lancius dan Badis bergabung untuk menyerang, bersiap untuk sepenuhnya melenyapkan keberadaan Imam Besar. Imam Besar memiliki ekspresi pahit di wajahnya, tapi dia masih bertahan. Menghadapi serangan kuat Lancius dan Badis, luka Imam Besar semakin parah. Wajahnya tampak pucat pasi, dan energi di dalam tubuhnya mengering. Saat itu, badai dahsyat muncul di wilayah tengah, dan kekacauan ruang waktu menyebar dari wilayah tengah multiverse ke segala arah. Sinar cahaya cemerlang memisahkan energi kacau, dan sebuah lorong muncul tidak jauh dari Imam Besar. Segera, sosok berpakaian hijau keluar dari lorong. Rambut hijau terapung, dan mata dewa yang sedingin anggrek. Sungguh mengejutkan pejabat agung surga yang datang dari alam waktu. Melihat orang yang muncul, Imam Besar menghela nafas lega. Namun Lancius dan Badis tidak punya waktu untuk mengapresiasi kecantikannya. Setelah mereka melihat orang itu, tubuh mereka gemetar dan mata mereka melotot, menjadi histeris. Pejabat surga yang agung. Benar saja, alasan mengapa operasi ini bocor adalah karena campur tangan Time Realm. Mereka merasa marah dan agak takut pada saat bersamaan. Jika pejabat Great Heaven ada di sini, mungkinkah Time Realm bermaksud menyerang mereka? Lancius dan Badis sama-sama memiliki jejak ketakutan terhadap alam waktu yang telah ada sejak dahulu kala. Yang mulia pejabat surga agung. Imam Besar berseru dengan lembut. Mengangguk pelan, rambut hijau pejabat agung surga berkibar di tengah badai, mata hijau gelapnya berkilau dengan riak. Dengan kerutan dan senyumannya, bahkan ruang waktu pun bergetar. Itulah efek dari ekspresi kekuatan tertinggi, satu pandangan dan satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat dunia bergetar. Dibandingkan dengan Imam Besar dan malaikat kegelapan, pejabat agung surga, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, adalah puncak sesungguhnya. Lancius, Badis, sudah lama sekali. Dulu, kamu adalah dewa tingkat tinggi yang menjaga ketertiban zaman, katanya dengan suara lemah, tapi terdengar seperti dunia lain. Yang mulia pejabat agung surga, apakah Anda benar-benar ingin ikut campur dalam urusan di sini? Lancius menahan amarahnya, matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap lekat-lekat. Dia pernah bekerja dengan pejabat Great Heaven di era sebelumnya, dan dia tahu kesenjangan antara dirinya dan pejabat Great Heaven. Jadi, dia khawatir dia akan melawannya. Tapi dia jelas akan kecewa. Pejabat Great Heaven memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, bukannya saya ingin campur tangan, tetapi tindakan Anda telah mengganggu tatanan ruang waktu. Tak perlu dikatakan lagi, Anda semua tahu konsekuensi dari runtuhnya suatu zaman dan itu hanya akan mempersulit dunia waktu.
Yang mulia pejabat surga agung, Lancius masih belum menyerah. Badis berkata dengan marah, mengapa peduli dengan wanita ini, kita harus segera membunuh imam besar. Sekarang rencana kami telah mencapai titik ini, kami tidak dapat mundur. Badis tahu bahwa pejabat surga agung sangat kuat, tetapi dia terbangun dengan susah payah setelah tidur selama sekian lama, mustahil membuatnya menyerah begitu saja. Kemudian, sebelum menunggu Lancius merespons, dia bergegas menuju imam besar sendirian. Tubuhnya seperti hantu, menembus lapisan penghalang sebelum langsung muncul di atas kepala imam besar. Dia kemudian membentuk bila energi dan menebangnya. Mendengus dengan tidak senang. Sosok anggun dari pejabat agung surga tiba-tiba muncul di depannya dan jari-jari putihnya yang indah menghalanginya. Saat dia menyentuhnya dengan ringan, bila energi itu langsung berubah menjadi tidak berwujud. Kemudian, dia sedikit berbalik dan mengulurkan telapak tangannya ke depan, dan dengan suara, puff, darah menyembur keluar dari mulut Badis. Badis tampak kaget dan penuh rasa tidak percaya. Saya sebenarnya terluka parah, bahkan Zeno tidak bisa melukai saya begitu parah hanya dalam satu serangan. Kamu, tidak berada di alam ilahi. Lancius dan imam besar terkejut ketika mereka melihat ketegasan dan kecepatan tindakan pejabat langit agung, terutama Lancius, yang hatinya bergetar. Mendengar Badis berteriak bahwa pejabat agung surga tidak berada di alam ilahi, mereka semua tercengang. Jika pejabat agung surga tidak berada di alam ilahi, lalu apa yang mungkin terjadi? Di atas alam ilahi tingkat kelima, Raja, Lancius merasa pahit di hatinya, merasa agak sulit menerimanya. Di atas alam ilahi tingkat kelima adalah raja suatu era, dan tidak seperti Zeno Multiverse yang hanya tahu cara menghancurkan secara sembarangan, pejabat agung surga jelas merupakan raja yang sangat matang karena dia dapat dengan mudah melukai Badis, yang bahkan tidak mungkin dilakukan. Zeno. Petik 2, Mata indah pejabat Great Heaven menatap Badis, diam-diam menyetujuinya. Memang benar, dia telah berada di sisi Time King sejak Time King menciptakan alam waktu, dan bahkan menyaksikan transendensi Dewa Naga Zalama. Era yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu satu demi satu, jadi bagaimana kekuatannya bisa berhenti. Bahkan Time King sendiri bercanda tentang membiarkan pejabat surga agung mengambil alih alam waktu, yang tidak mungkin terjadi tanpa kekuatan yang kuat. Bab 732, Penghapusan Ruang Waktu. Pada saat ini, mata imam besar penuh dengan keterkejutan, sementara Lancius dan Badis tampak putus asa, seperti dedaunan yang tertutup salju musim gugur, mata mereka menunjukkan kekecewaan. Melarikan diri, mereka tidak lagi punya niat untuk tinggal. Tapi itu sia-sia. Pejabat Great Heaven tidak bermaksud membiarkan mereka pergi ke dunia fana. Dia melambaikan tangannya dan lengan baju hijaunya bergoyang saat kekuatan gemilang menciptakan cahaya bintang berwarna-warni yang kemudian berkibar di seluruh langit. Setiap titik cahaya bintang yang terang mengandung kekuatan yang besar. Pada saat ini, alam ilahi tingkat kelima seperti anak kecil di depannya. Waktu berjalan mundur, berganti tahun. Lancius dan Badis jelas-jelas melarikan diri dari wilayah tengah, tetapi setelah distorsi ruang waktu, jauh dan dekat, depan dan belakang, atas dan bawah, setiap hukum berubah dan mereka tidak dapat lepas dari blokade pejabat langit agung. Setelah berusaha keras beberapa kali, semuanya berakhir dengan kegagalan, dan keputusasaan muncul di wajah Lancius dan Badis. Seolah-olah mengucapkan penghakiman, bibir pejabat agung surga terbuka dan suara dingin seperti mimpi buruk bergema di telinga Lancius dan Badis, pengganggu ruang waktu, malaikat kegelapan Lancius derajat dosa asli, dan malaikat kegelapan Badis, atas nama alam waktu pejabat surga agung, aku menghukum mati kalian berdua. Hapus ruang waktu. Sinar cahaya yang menyilaukan berkedip-kedip, ilahi dan tak tertahankan. Lancius dan Badis berjuang dengan panik, berteriak histeris, tetapi pejabat langit agung mengabaikannya dan kemudian di bawah tatapan putus asa mereka, tubuh mereka berubah menjadi debu sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, Lancius dan Badis menghilang sepenuhnya dari ruang waktu. Sama seperti kemampuan, Extinction, yang diberikan kepada Siaya oleh Time King, setelah Space-Time Erase diaktifkan, masa lalu dan masa kini mereka akan terhapus bersama-sama. Tak hanya itu, Lancius yang masih tersegel di alam semesta paralel lainnya juga akan terhapus bersama. Setelah melakukan semua ini, wilayah tengah multiverse kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Imam besar melihat ke tempat di mana Lancius dan Badis menghilang dengan ekspresi yang rumit, berbalik dan membungkuk kepada pejabat agung surga, terima kasih telah datang untuk membantu, yang mulia pejabat agung surga, tidak, saya harus memanggil Anda dewa tertinggi sama. Setiap ahli yang telah melampaui alam ilahi sudah cukup untuk disebut sebagai dewa tertinggi olehnya. Dia tidak mengetahui kekuatan pejabat agung surga sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia mengetahuinya, imam besar tidak bisa memperlakukannya sebagai seseorang yang memiliki level yang sama. Tidak perlu terlalu formal, pejabat Great Heaven merespons dengan tenang sambil tersenyum. Pada saat ini, matanya yang dalam menembus kehampaan, dan seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menarik, tangan putih rampingnya meraih ke depan dan menembus ruang. Alam semesta 7, di atas planet Qian. If diam-diam menyaksikan pertempuran di wilayah tengah multiverse. Dia sudah tercengang ketika pejabat langit agung dari alam waktu muncul, tapi dia tetap mau tidak mau memata-matainya. Tiba-tiba, dia melihat pejabat agung surga mengulurkan tangannya ke dalam kehampaan, dan Hawa segera merasakan perasaan tidak menyenangkan di dalam hatinya. Retakan, sebuah lengan putih yang indah menembus ruang dan muncul di depannya, dan kemudian mengangkatnya terlepas dari perjuangannya. Wah, biarkan aku pergi.
Hawa merasa menyesal. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan menggunakan kemampuan ruang waktunya untuk memata-matai. Sekarang dia telah jatuh ke tangan pejabat agung surga, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Melihat pejabat langit agung mengeluarkan seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun, imam besar bertanya dengan heran, Dewa tertinggi sama, ini adalah pengendali ruang waktu alam semesta 7. Seseorang bernama Towa di kehidupan sebelumnya. Pejabat Great Heaven berkata dengan lembut. Towa sudah meninggal dan dia menggunakan cara khusus, tapi nasib gadis kecil ini tidak ada hubungannya dengan Towa. Towa, imam besar tercengang. Dia pernah mendengar nama ini, wanita yang membunuh Demigra dengan sebuah tipuan. Dia memandangi loli kecil bermata ungu yang terbungkus jaket bergaris merah, dan memang ada sedikit bayangan Towa di dirinya. Tapi sekarang dia telah jatuh ke tangan pejabat agung surga, dan apa yang akan terjadi padanya selanjutnya, dia tidak peduli. Dewa tertinggi sama, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Imam besar meminta pejabat surga agung untuk dimaafkan, karena tindakan malaikat kegelapan, 12 alam semesta multiverse terluka pada tingkat yang berbeda-beda, dan sekarang dia harus segera kembali untuk berdiskusi dengan Zeno sama bagaimana mengatur masalah selanjutnya, dan yang tersisa. Malaikat kegelapan juga perlu dilenyapkan secepatnya. Pejabat Great Heaven mengangguk sedikit dan pergi di hadapan imam besar. Melihat ini, imam besar tertegun sejenak, lalu menghela nafas dan kembali ke istana Zeno. Saat ini, Zeno dan kedua pengawalnya masih belum kembali. Mereka masih harus membersihkan malaikat kegelapan di alam semesta di bawah. Sekitar 10 menit kemudian, di tengah cahaya keemasan yang terang, Zeno kembali dengan gembira. Ketika dia melihat imam besar, dia berteriak dengan semangat, hei, menarik sekali di bawah ini. Saya menghapus 3, 5, banyak sekali malaikat jahat. Saya masih ingin bermain lebih banyak. Imam besar tersenyum ketika dia melihat Zeno menghitung dengan jarinya dengan ketidakpastian, dan mengangguk ke arah kedua pengawal itu, dan memimpin Zeno untuk duduk di singgasana yang tinggi. Zeno sama, krisis malaikat kegelapan telah berakhir. Selanjutnya, kita harus mengatur untuk mengepung dan menekan malaikat hitam yang melarikan diri, serta memberi penghargaan kepada mereka yang berkinerja baik dalam krisis ini. Imam besar membungkuk hormat dan melaporkan situasi multiverse. Panggil mereka kemari. Mohon tunggu, Zeno sama. Imam besar berdiri, mengeluarkan tongkatnya dan mulai menghubungi para malaikat di bawah. Siaya, imam besar sama telah menghubungi kami. Tampaknya krisis di multiverse telah berakhir. Melihat tongkatnya berkedip 2 kali, Whis, yang berada di planet Hongshan, terhubung dan menerima perintah imam besar. Di sebelahnya, Kusu juga mendapat pesanan yang sama. Siaya tersenyum dan mengangguk, ekspresinya lebih santai. Kemudian kekuatan besar turun, dan mereka muncul kembali di istana Zeno. Kedua sisi di depan aula istana Zeno terbagi menjadi 2 baris. Semua malaikat hadir dan hanya ada 9 dewa penghancur dari terakhir kali, dan selain dewa penghancur, kai tertinggi dari 9 alam semesta juga datang. Tapion dari alam semesta 10 datang ke istana Zeno untuk pertama kalinya, jadi ketika dia melihat begitu banyak dewa penghancur yang masing-masing berpenampilan aneh dan kai tertinggi, dia menjadi sedikit gugup. Siaya, tempat apa ini dan mengapa ada begitu banyak dewa di sini? Apakah mereka semua kai tertinggi dan dewa penghancur? Tapion bertanya pada Siaya dengan suara rendah. Ya, ini adalah istana Zeno sama. Imam besar telah mengumpulkan semua orang di sini untuk mengumumkan sesuatu. Siaya menjelaskan dengan suara rendah. Zeno sama, wajah Tapion menjadi pucat, dan suaranya sedikit meninggi, namun dia segera merendahkan suaranya lagi ketika dia melihat para dewa tingkat tinggi masing-masing dengan penampilan aneh di sampingnya. Bodoh. Supreme Kai juga hanyalah pendatang baru. Dewa penghancur alam semesta 4, Pretila, mengejek. Sejak dia dipermalukan di depan umum oleh Siaya, dia dan Universe 10 seperti api dan air. Sebelumnya dia tidak menyukai dewa penghancur virus dari Universe 7, dan sekarang Siaya telah menggantikan virus sebagai dewa yang paling tidak disukai Pretila. Bab 733, Pertemuan di depan Istana Zeno. Kuitelah, ini Istana Zeno, aku tidak ingin bertengkar denganmu, tapi jika kamu berani berbicara seperti itu lagi, percaya atau tidak, aku akan mengubah dewa penghancur alam semesta 4. Siaya dengan kasar mengkritik Tuhan dari kehancuran cukuplah. Setelah pertarungan dengan malaikat kegelapan, dewa kehancuran biasa tidak ada apa-apanya di matanya. Wajah Pretila berganti-ganti antara biru dan putih, dengan marah menatap Siaya, tapi dia tidak membalasnya. Karena ini adalah istana Zeno dan Zeno sama berada di dalam istana di sebelahnya, dia tidak berani terus nakal, tetapi kebenciannya terhadap Siaya serta alam semesta 10 semakin kuat. Siapa pemuda itu? Dewa penghancur yang baru. Kai tertinggi alam semesta 10 juga telah berubah. Apakah Rumshi sama dan Gowasu sudah mati? Para kai tertinggi yang belum pernah melihat Siaya berbisik. Kecuali kai tertinggi Kuru dari alam semesta 4 yang menunjukkan ketidakpuasan, kai tertinggi lainnya sangat penasaran. Dia cukup berkarakter, God of Destruction Siaya dari Universe 10 benar-benar orang yang menarik. Badut Dewa Kehancuran Universe 11 Belmont menyipitkan matanya dan tertawa. Dia tidak punya nyali untuk memarahi seseorang di Istana Zeno, dan bahkan mengancam akan menggantikan Dewa Penghancur. Tidak peduli seberapa eksentriknya Dewa Penghancur, mereka harus tetap hormat di depan Zeno.
Monster laut Dewa Kehancuran Giin dari alam semesta 12 menggemeretakan giginya yang tajam, matanya berkedip-kedip dengan sesuatu yang tak terlukiskan. Hubungan antar dewa penghancur jarang sekali baik dan sedikit banyak terjadi konflik karena masalah alam semesta. Melihat alam semesta 10 dan alam semesta 4 saling berhadapan, Dewa Penghancur Giin tersenyum jahat. Pendatang baru yang sombong. Kata Likir Dewa Penghancur Rubah Universe 8. Dewa Penghancur bernama Siaya berhak menjadi sombong. Dewa Penghancur Alam Semesta 5 Arak adalah Dewa Penghancur yang terobsesi dengan pelatihan. Bahkan planet mana yang perlu dia hancurkan, dia akan menyelidikinya secara menyeluruh. Setelah melihat tingkah laku Dewa Kehancuran dan Kai tertinggi yang ada saat ini, matanya tertuju pada Siaya. Wow, pria yang menawan. Satu-satunya Dewa Kehancuran perempuan, Heles, berseru. Petik 2, petik 2. Dewa Penghancur Monster Berbulu, Iwan, tidak berkomentar. Para Dewa Penghancur ini mempunyai pemikiran mereka sendiri dan berharap agar orang lain ikut bertarung. Siaya sangat menyadari pikiran mereka dan dalam hati melengkungkan bibirnya. Tidak lama kemudian, Zeno muncul, dan semua Dewa Penghancur dan Kai tertinggi segera mengekang sikap arogan mereka dan tidak berani bernapas dengan keras, dan berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Bagus, semuanya telah bekerja keras kali ini, kata Zeno sambil duduk di singgasana, lalu dia melihat ke arah Imam Besar. Imam Besar diam-diam memahami dan berkata, karena kekacauan yang diciptakan oleh malaikat kegelapan, setiap alam semesta telah mengalami kerusakan pada tingkat yang berbeda-beda, jadi saya akan menyusahkan semua Kai tertinggi untuk memperbaiki alam semesta mereka dan menghilangkan masalah yang diciptakan oleh malaikat kegelapan secepatnya, mungkin, dan Kai tertinggi alam semesta yang tidak datang, mohon informasikan kepada malaikat masing-masing. Juga, ini tentang malaikat kegelapan yang melarikan diri. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Imam Besar menoleh ke arah semua orang, meskipun pelaku utama telah dieksekusi di bawah kekuatan besar Zeno Sama dan makhluk tertinggi, hanya ada beberapa malaikat kegelapan yang lolos dari hukuman Zeno Sama. Orang-orang itu bersembunyi di balik bayang-bayang dan bisa menjadi elemen yang tidak stabil kapan saja. Jadi, Zeno Sama telah memutuskan untuk mengeluarkan perintah penindasan terhadap para malaikat kegelapan itu. Jadi semua malaikat dan dewa penghancur perlu mempercepat pemeriksaan dan setelah ditemukan, kamu harus segera melapor pada Zeno Sama dan biarkan dia menangani mereka. Ya, Imam Besar Sama. Kami akan menemukan keberadaan malaikat kegelapan itu secepat mungkin. Apakah mereka tulus atau tidak, semua dewa penghancur di bawah menyatakan dengan lantang, tapi mereka pasti akan menyerahkan pekerjaan khusus untuk ditangani oleh malaikat. Selain itu, dewa penghancur yang telah tampil luar biasa selama krisis ini akan diberi penghargaan. Imam Besar mengumumkan sambil tersenyum, memandang Siaya dengan ekspresi ramah, Universe 10 telah tampil luar biasa selama krisis ini, terutama Dewa Penghancur Siaya telah memberikan pencapaian luar biasa dengan melaporkan tentang malaikat kegelapan dan mencegah krisis multiverse pada waktunya. Jadi, dia akan mendapat imbalan yang besar. Dewa Penghancur Alam Semesta 10 Siaya, Malaikat Kusu, dan Kai tertinggi Tapion, majulah. Mendengar perkataannya, mereka bertiga maju beberapa langkah ke tengah aula utama. Imam Besar melihat sekeliling ke arah semua orang sambil tersenyum dan dengan sungguh-sungguh mengeluarkan sebuah gulungan, Dewa Penghancur Alam Semesta 10 Siaya telah memberikan pencapaian besar dengan mencegah krisis multiverse dan pantas untuk diberi penghargaan, tetapi mengingat Dewa Penghancur Siaya sudah memiliki Alam Semesta 10 otoritas kembali ke kekacauan, jadi dengan persetujuan Zeno Sama, dia akan diberikan porsi tambahan energi kehancuran. Dewa Kehancuran Siaya, terima energi kehancuran. Setelah dia mengumumkan hal ini, energi kehancuran berwarna ungu muda jatuh dari langit dan tenggelam ke dalam tubuh Siaya di depan mata semua orang. Memegang dua bagian energi kehancuran di tubuhnya, atribut kehancuran menjadi lebih kuat. Hei, apa yang terjadi? Apa artinya Siaya memiliki otoritas Universe 10 untuk kembali ke kekacauan? Sebagian penuh energi kehancuran, hadiah ini terlalu banyak. Banyak dewa penghancur yang tidak bisa duduk diam. Mereka tidak tahu apa artinya mengendalikan otoritas alam semesta, dan mereka tidak tahu apa implikasinya, tapi kedengarannya sangat mewah. Sekarang dia telah memperoleh sebagian besar energi kehancuran, bukankah statusnya akan segera melampaui status dewa kehancuran yang lama? Whis menyipitkan mata melihat ekspresi terkejut di wajah para dewa penghancur. Dan terkekeh, ya ampun, kamu tidak tahu. Siaya telah memberikan banyak kontribusi sebelum menjadi dewa penghancur, jadi ketika ia menjadi dewa penghancur, karena suatu alasan khusus, ia langsung memperoleh wewenang untuk mengikuti kemauannya sendiri dan mengembalikan alam semesta 10 ke dalam kekacauan. Setelah mendengarkan kata-kata Whis, kecuali beberapa malaikat yang mengetahuinya, semua orang, apakah itu malaikat, dewa penghancur, atau Kai tertinggi, semuanya tercengang. Dewa penghancur dengan otoritas untuk mengembalikan alam semesta ke kekacauan. Itu kembali ke kekacauan dan berevolusi lagi. Jika Anda tidak puas dengan perkembangan alam semesta Anda bisa membiarkannya berkembang kembali. Meskipun itu sedikit berbeda dari penghapusan lengkap Zeno Sama, itu juga merupakan otoritas tertinggi. Pada saat ini, mata semua dewa kehancuran yang memandang Siaya menjadi iri, apalagi sekarang dia telah mendapatkan porsi energi kehancuran lagi. Dua bagian energi kehancuran, ketika menggunakan keterampilan unik dewa kehancuran, akan menjadi seberapa kuat dia. Sangat iri. Jika seorang dewa melampaui semua dewa penghancur,
tidak ada dewa penghancur yang akan menyukainya, dan beberapa dewa penghancur sudah memiliki pikiran buruk di dalam hati mereka. Seolah-olah dia dapat melihat bahwa beberapa dewa penghancur tidak memiliki pikiran yang murni. Whis kembali berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, saya juga hadir ketika Siaya menjadi dewa penghancur, jadi saya tahu bahwa kondisi Siaya menjadi dewa penghancur adalah bahwa dia tidak akan menandatangani perjanjian hukum dengan Kai tertinggi pada level yang sama, yang berarti Siaya tidak akan hilang karena kematian Kai tertinggi, dan merupakan dewa yang sepenuhnya bebas. Apa Anda sedang bercanda? Apakah ini juga mungkin? Kalau begitu, bukankah dia kebal? Sungguh patut ditiru. Harus dikatakan bahwa yang paling membuat iri para dewa penghancur ini bukanlah kekuatan besar atau status bangsawan. Karena mereka mudah didapat di alam semesta mereka sendiri, dan status mereka di antara para dewa hanya di bawah Zeno dan Imam Besar. Terlebih lagi, di hadapan Zeno dan Imam Besar, Siaya tidak lebih mulia dari mereka kecuali dia jauh lebih kuat. Jadi mereka hanya bisa menanggungnya, dan paling banyak menghindarinya di masa depan. Tetapi mereka bahkan tidak berani berpikir untuk memotong hukum keterhubungan dengan Kai tertinggi. Untuk menjadi dewa penghancur dan memperoleh umur panjang, harga yang harus mereka bayar adalah memiliki kelemahan entah dari mana yang bisa membatasi mereka. Jika Kai tertinggi mati, mereka juga akan mati. Masuk akal jika Anda memikirkannya. Kekuatan dewa penghancur sudah termasuk yang terbaik di alam semesta. Jika tidak ada yang membatasi mereka, bukankah mereka akan semakin melanggar hukum? Hal terpenting di alam semesta adalah keseimbangan. Kai tertinggi bertanggung jawab atas penciptaan, dan dewa penghancur bertanggung jawab atas kehancuran. Jika Kai tertinggi mati, maka secara alami dewa penghancur juga akan mati. Ini hampir merupakan aturan ketat sebelumnya, tetapi dilanggar oleh Siaya. Mengapa semua hal baik diambil olehnya? Mereka tidak tahu bahwa alasan mengapa Siaya dapat melanggar aturan ini adalah, Siaya adalah dewa alam waktu, tepatnya, dewa yang bertanggung jawab atas alam semesta 7 yang tak terhitung jumlahnya. Menjadikannya dewa penghancur alam semesta 10, Zeno pasti harus membayar sedikit harga. Bab 734, hadiah yang membuat orang lain iri. Tidak bagus, sekarang tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengannya. Bahkan jika Jiren menjadi dewa kehancuran, akan sulit baginya untuk menjadi tandingannya. Belmont mengerutkan kening, dia sekarang menyadari mengapa Marcarita mengatakan kepadanya bahwa identitas dewa penghancur Siaya tidak biasa. Bagaimana cara membandingkannya? Dari segi status, mereka semua adalah dewa penghancur, dan memiliki hak mutlak untuk bertindak, dan tidak ada cara untuk membedakan siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah, dan dalam hal kekuatan, mungkin ada beberapa dewa penghancur yang dapat mengandalkan senioritas mereka untuk meremehkan dewa penghancur yang baru, tetapi setelah Siaya memperoleh 2 bagian energi penghancur, siapa yang berani meremehkannya? Belmont tahu bahwa kekuatannya tidak lagi sebanding dengan dewa penghancur Universe 10 yang baru. Bahkan jika Jiren berhasil menjadi dewa penghancur, peluang menangnya mungkin tidak besar. Tampaknya Universe 10 benar-benar akan bangkit. Di sisi lain, mengabaikan dewa penghancur dan Kai tertinggi yang terkejut, setelah menghadiahkan Siaya, Imam Besar terus memberi penghargaan kepada 2 orang lainnya di alam semesta 10. Berikutnya adalah Kusu, dia juga akan diberi penghargaan karena membantu dewa penghancur Siaya mendapatkan kontribusi besar. Imam Besar tersenyum ketika dia melihat ke arah Kusu, yang merupakan yang termuda di antara para malaikat, dan mengeluarkan gulungan lainnya. Malaikat Kusu dari alam semesta 10. Kusu berlutut. Imam Besar mengumumkan, malaikat Kusu dari alam semesta 10 membantu dewa penghancur Siaya dalam menemukan rencana malaikat kegelapan dan mencegah kerugian di multiverse. Aku akan memberinya 10% kekuatan suci. Tepat setelah pengumuman tersebut, kekuatan suci murni melintasi kehampaan, dan Kusu tersenyum dan menerima kekuatan itu dengan tenang. Setelah menerima kekuatan itu, tubuh Kusu sedikit berubah. Tubuhnya yang tingginya kurang dari 1,2 meter tampak tumbuh sedikit lebih tinggi, dan lingkaran cahaya di sekitar lehernya juga bersinar lebih terang. Kusu tidak mendapatkan hadiah sebanyak Siaya, tapi dia sangat puas dengan peningkatan 10% kekuatannya. Berikutnya adalah Tapion. Dia sebenarnya tidak berkontribusi banyak dalam hal ini, tapi siapa yang memintanya menjadi Kai tertinggi alam semesta 10. Dia juga mendapat manfaat dari kemuliaan Siaya dan dianugerahi 10% kekuatan suci oleh Imam Besar. Ada juga Whis yang mendapat hadiah. Menyaksikan satu persatu orang diberi hadiah oleh Imam Besar di depan mata mereka, mata dewa penghancur dan Kai tertinggi alam semesta lain menjadi merah. Mengapa hal baik seperti itu tidak terjadi pada mereka? Namun mereka tidak berani menolak keputusan Zeno dan Imam Besar, dan hanya bisa mengubur rasa cemburu tersebut di dalam hati mereka. Oke, ini akhir dari bagian hadiahnya. Dewa kehancuran yang tidak mendapat imbalan apapun harus bekerja keras. Selama bermanfaat bagi pengembangan multiverse, Zeno sama tidak akan pelit dengan imbalannya. Suara baik hati Imam Besar bergema di aula. Semua dewa hanya bisa mengangguk berulang kali. Baiklah, semuanya, jangan malas. Temukan malaikat kegelapan itu secepat mungkin dan jangan biarkan mereka bersembunyi lagi. Zeno melambaikan tangannya dari singgasana. Para dewa penghancur di bawah gemetar ketakutan, sepertinya Zeno mengingat hal ini. Ini tidak baik, jika mereka tidak menangani orang-orang itu dengan baik, mereka bisa kehilangan nyawa. Tepat ketika semua dewa diam-diam membuat rencana, Siaya berdiri dan mengeluarkan 2 botol kecil dengan segel.
Zeno-sama, saya masih memiliki 2 malaikat kegelapan yang telah saya segel di sini. Hei, kamu sudah menemukannya? Zeno bertanya sambil memiringkan kepalanya. Siaya menjawab, keduanya adalah orang-orang yang menginvasi alam semesta 10, dan saya mengambil kesempatan ini untuk menyegel mereka ke dalam botol kecil. Cepat, bawakan padaku, aku ingin melihatnya. Zeno mengayunkan kakinya seperti anak kecil. Melihat ini, pengawal yang berdiri di kedua sisi Zeno tiba-tiba berubah menjadi kilatan dan menghilang sebelum muncul kembali di depan Siaya. Siaya terkejut, dan menyerahkan botol yang disegel itu kepada pengawalnya, yang kemudian sampai di tangan Zeno. Mengambil botol-botol itu, dia melihatnya sebentar dan ingin merobek segelnya. Pada saat ini, imam besar datang untuk melihat botol giok putih. Dia mengetuk tongkatnya dengan ringan dan sudah mengetahui situasi di dalamnya, malaikat kegelapan memang tersegel di dalam, sepertinya kontribusi ini juga dari alam semesta 10. Lalu, saya akan menuliskan kontribusi ini untuk sementara waktu dan dapat ditebus dia peluang yang cocok. Bagaimana menurut Anda, Zeno-sama? Kalau begitu ayo kita lakukan itu. Saat ini pikiran Zeno hanya tertuju pada botol giok di tangannya. Imam besar mengamati Siaya secara mendalam dan mengumumkan dengan suara nyaring, Zeno-sama sangat senang dengan kontribusi luar biasa dari Universe 10. Apa yang sedang terjadi? Universe 10 memberikan kontribusi lain. Dia benar-benar menangkap malaikat kegelapan. Semua orang mengungkapkan ekspresi kaget. Bagaimana Universe 10 melakukannya? Bukankah kesenjangannya semakin besar? Bisikan terdengar di antara para dewa. Saat ini, mereka bahkan tidak tega merasa cemburu. Mereka hanya merasa surga tidak adil. Semua hal baik diambil oleh alam semesta 10. Bukankah imam besar baru saja mengatakan bahwa sumbangan ini akan dicatat dan dapat ditebus ketika ada kesempatan yang cocok? Peluang apa yang cocok? Tentu saja ini adalah saatnya alam semesta akan hancur. Kata-kata imam besar setara dengan menjanjikan kesempatan agar tidak terhapus oleh Zeno-sama. Sementara alam semesta lain masih memiliki pisau besar yang tergantung di atas kepalanya yang dapat ditebang kapan saja, alam semesta 10 sudah dapat merayakannya tanpa hambatan. Ini bahkan lebih menggoda daripada hadiah biasa. Bajingan, semua hal baik telah diambil oleh Universe 10. Tikus kuning Dewa Kehancuran memiliki ekspresi muram di wajahnya, semakin bahagia Universe 10, semakin cemas hatinya. Dewa Penghancur Alam Semesta 5, Arak, membuka dan menutup mulutnya dan bertanya kepada malaikat di sampingnya, dia bahkan bisa menangkap malaikat kegelapan, apakah Siaya begitu kuat? Sulit untuk mengatakannya, itu pasti semacam kemampuan yang aneh, tapi mampu menyegel 2 malaikat kegelapan pada saat yang sama menunjukkan bahwa kekuatan Siaya sama luar biasa, dan bahkan jika Kusu membantunya, itu akan sangat sulit. Angel Cukatail dari Universe 5 menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau hanya menyegel satu saja tidak masalah, tapi sulit untuk menyegel 2 sekaligus, itu terlalu sulit. Sebagai seorang malaikat, Cukatail tahu lebih banyak tentang kekuatan malaikat kegelapan. Jika mereka dengan sepenuh hati ingin melarikan diri, mustahil untuk menangkap kedua malaikat kegelapan pada saat yang sama kecuali mereka dapat ditundukkan dalam sekejap. Tapi dia tidak tahu bahwa ketika Siaya menyegel malaikat kegelapan, Vados ada di sana untuk membantunya. Itu karena Kusu dan Vados membuat malaikat kegelapan tetap sibuk sehingga memberi Siaya kesempatan untuk menggunakan gelombang penahanan jahat. Monster laut, Dewa Penghancur Giin, menggerutu dengan suara rendah, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dan berpikir dalam hati, jika aku bisa menemukan malaikat kegelapan itu juga, mungkin aku juga bisa mendapatkan hadiah, tapi dia menyerah pada pemikiran seperti itu begitu ide itu muncul. Lupakan saja, lebih baik biarkan malaikat menangani monster di level malaikat kegelapan. Saat ini pertemuan di depan istana Zeno pada dasarnya sudah selesai, dan Universe 10 bisa dikatakan telah memperoleh panen yang besar. Meski juga menarik perhatian besar pada dirinya sendiri dan membuat iri alam semesta lain, Siaya tidak peduli. Di level God of Destruction, sulit untuk menghindari beberapa kontradiksi, dan kekuatan adalah hal yang paling penting. Antar alam semesta, seperti pertukaran antar negara, yang lemah menjadi mangsa yang kuat dan yang kuat berbicara. Selanjutnya, dia menyemangati setiap alam semesta dan setelah menyuruh mereka mempercepat pencarian keberadaan malaikat kegelapan, semua malaikat, dewa penghancur, dan Kai tertinggi keluar dari istana Zeno. Kali ini, tidak ada dewa kehancuran yang datang mencari masalah dengan Siaya lagi. Sungguh lucu, setelah Siaya mengeluarkan malaikat hitam yang tersegel, dia berhasil membentuk citra ahli yang kuat di antara dewa penghancur. Ditambah dengan janji imam besar, alam semesta 10 kini tidak perlu takut, dan siapapun yang memprovokasi alam semesta 10 hanya bisa menunggu untuk dilenyapkan. Babak 735, Jiren. Setelah meninggalkan istana Zeno, Kusu dengan jelas melihat bahwa dewa penghancur lainnya takut pada Siaya sama, dan malaikat juga memandang Kusu dengan lebih baik, sesuatu yang belum pernah dia nikmati bersama Rumshi sama sebelumnya. Jadi Kusu sedang dalam suasana hati yang sangat gembira, menyenandungkan sebuah lagu dengan suara rendah. Siaya sama, lihat wajah para dewa penghancur sama, Kusu menunjuk ke arah dewa penghancur yang berwajah kaku di samping dan terkekeh, matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Siaya melirik dewa kehancuran itu dari sudut matanya dan suasana hatinya juga berubah menjadi baik.
Siapa sangka bahwa dia, yang baru saja tiba di dunia ini dan khawatir dengan masa depannya, setelah berjuang selama beberapa dekade, ternyata berdiri di puncak di antara semua dewa penghancur dan menyebabkan mereka hanya melihatnya dari jauh dan tidak berani memprovokasi dia. Sedikit rasa bangga muncul di hatinya. Namun ini masih belum mencapai puncaknya. Mata Siaya kini tertuju pada tempat di atas dewa kehancuran. Alam ilahi tingkat keempat, dan bahkan alam ilahi tingkat kelima, itulah yang perlu dia kejar. Jangan khawatir tentang mereka, ayo kembali. Dengan acuh tak acuh melirik dewa kehancuran, Siaya tersenyum, lalu dia memegang tangan Kusu, maju selangkah bersama Tapion, dan meninggalkan tempat tinggal Zeno. Setelah Siaya dan yang lainnya pergi, ketidakpuasan di antara para dewa akhirnya meletus. Dewa penghancur baru yang arogan. Dewa kehancuran Pratila menghentakkan kakinya dengan marah, wajahnya penuh kebencian dan berkilau dengan cahaya dingin. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat, memperingatkan orang lain untuk menjauh. Dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong, 2 porsi energi kehancuran, itu benar-benar tidak bisa dibandingkan. Dewa kehancuran Belmont mendecakkan bibirnya, wajahnya berkedut dan dia menundukkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Malaikat Marcarita yang dikuncir kuda kembar melirik dewa kehancuran Belmont dan tidak berbicara. Setiap dewa penghancur memiliki kepribadiannya masing-masing. Selama mereka tidak melanggar hukum alam semesta, dia tidak akan peduli. Namun dia merasa masih perlu mengingatkan dewa penghancur yang dia layani mengenai Siaya, agar tidak menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diubah di kemudian hari. Untungnya, hanya dewa penghancur alam semesta 10 yang kuat, dan kekuatan alam semesta secara keseluruhan tidak tinggi. Likiir dewa penghancur Universe 8, yang terlihat seperti rubah, menyentuh dagunya dan menoleh ke arah dewa penghancur Kuitela dengan tatapan penuh arti. Seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya, Kuitela mengeluarkan aura gelap dan dingin. Likiir, jangan tembak mulutmu. Jika Universe 10 tidak kuat menurut God of Destruction Likiir, bukankah Universe 4, yang satu tingkat lebih rendah dari Universe 10, akan menjadi lebih tidak berguna? Petik 2, Dewa penghancur alam semesta 1 dan Dewa penghancur alam semesta 5 tidak berkomentar. Mereka lebih berorientasi pada tindakan dan tidak membuang waktu dengan kata-kata. God of Destruction Gin dari Universe 12 juga tidak menyukai hal-hal ini. Dia mengabaikan pertengkaran mereka dan mencibir, apa gunanya banyak bicara. Ayo kembali dan tingkatkan kekuatanmu sendiri. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan kediaman Zeno dan kembali ke alam semesta miliknya. Kemudian, dewa penghancur pergi berpasangan dan bertiga bersama Kai tertinggi dan malaikat dari alam semesta mereka sendiri. Kali ini mereka menerima kejutan besar, dan perlu waktu untuk menenangkan diri. Setelah semua orang pergi, kakak dan adik Whis dan Vados saling berpandangan, terlihat sangat santai. Mereka merasa senang di hati mereka, untungnya, Biru Sama dan Campa Sama tidak datang, kalau tidak mereka juga akan menjadi lelucon. Namun, Siaya mampu menekan dewa penghancur yang melanggar hukum ini, yang mengejutkan mereka. Tampaknya terkadang kita perlu menunjukkan kekuatan dan menakut-nakuti orang lain. Ayo pergi, jika kita tidak kembali, Campa Sama akan kesal. Vados terkekeh dan senyuman tipis muncul di wajah dinginnya. Whis mengangguk, dan mereka berdua kembali ke alam semesta masing-masing. Alam semesta 11, planet dewa penghancur. Marcarita, panggil Topoh dan Jiren. Saat God of Destruction Belmont kembali ke planet God of Destruction, dia tidak beristirahat dan segera menyuruh Marcarita pergi ke dunia fana untuk mencari Topoh dan Jiren dari Pride Troopers. Dia harus bergegas dan meningkatkan kekuatan alam semesta, terutama kekuatan para ahli top. Ya, Belmont sama. Marcarita menatap Belmont sambil tersenyum dan berbalik untuk meninggalkan planet dewa penghancur. Melihat jauh ke belakang Marcarita, Belmont duduk di tanah dan mengelus dagunya sambil berpikir, jika Jiren menjadi dewa penghancur, bersama dengan kemampuan matanya, dia pasti bisa berhadapan melawan Siaya itu. Meski tak mau mengakuinya, Belmont tahu kalau kekuatan dewa penghancur alam semesta 10 berada di atas miliknya, apalagi setelah kembali mendapatkan sebagian energi penghancur lengkap. Bahkan jika itu adalah dewa kehancuran veteran, mereka mungkin bukan tandingan Siaya. Namun masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa Universe 10 telah melampaui Universe 11. Mereka juga memiliki kartu as yang spesial. Jiren memahami kemampuan khusus ketika dia berada di alam ilahi tingkat kedua, dan memiliki kekuatan untuk menyaingi sebagian besar dewa penghancur. Dia telah melampaui batasan level. Dari sini terlihat bahwa Jiren merupakan talenta yang menantang surga. Jika Jiren dipersiapkan untuk menjadi dewa penghancur, dan menguasai kekuatan dewa penghancur, dia hanya akan menjadi lebih kuat. Saat itu, dia pasti akan lebih kuat dari Siaya. Memikirkan hal ini, Belmont merasa sedikit lebih baik. Setelah sekitar 10 menit, ketika cahaya terang menyala, Marcarita muncul bersama Topoh dan Jiren di planet dewa penghancur. Belmont sama, apakah kamu sedang mencari kami untuk sesuatu? Orang yang menanyakan pertanyaan itu adalah Topoh dengan pakaian ketat berwarna merah. Topoh memiliki sepasang lengan yang besar, dan ukuran tubuh yang tidak proporsional. Kumis abu-abunya bercabang di dua sisi, dan sepasang pupil vertikal seperti binatang buas penuh keagungan. Sebagai kapten dari Pride Troopers, kumis putih besar, kekuatan Topoh sulit ditandingi di alam semesta, dan dengan alam ilahi level kedua, membuatnya menjadi kandidat trainee God of Destruction yang dipilih oleh God of Destruction Belmont.
Belmont tersenyum pada tokoh, dan mengangguk pada Jiren yang berdiri di belakang dengan diam. Aku mencarimu agar kamu bisa datang ke sini untuk berlatih di planet Dewa Penghancur. Melirik ekspresi mereka berdua, Belmont meremas tangannya dan melanjutkan, Dewa Penghancur yang menentang surga telah muncul di alam semesta 10 dan dia telah merusak keseimbangan antara Dewa Penghancur, jadi saya harus membuat beberapa penyesuaian pada ekspresi mereka berdua, calon Dewa Penghancur berikutnya. Tokoh, aku harus berbuat salah padamu kali ini. Awalnya, aku berpikir untuk menjadikanmu Dewa Penghancur berikutnya, tapi sekarang pasti Jiren. Tokoh tertegun sejenak, lalu mengangguk, posisi Dewa Kehancuran diatur oleh Belmont sama, jadi saya tidak punya keluhan. Sejujurnya, posisi Dewa Penghancur selanjutnya seharusnya diambil oleh Jiren, namun saat itu, mengingat bertambahnya jumlah ahli level Dewa Penghancur di alam semesta 11, posisi tersebut untuk sementara diberikan kepada tokoh, yang berada di alam ilahi tingkat kedua. Sekarang Dewa Penghancur Belmont telah menariknya, dia tidak memiliki sedikit pun ketidakpuasan. Apakah Dewa Penghancur alam semesta 10 sangat kuat? Pada saat ini, Jiren, yang selama ini diam, berbicara, dan saat suaranya yang dalam dan lembut bergema, hal itu mempengaruhi seluruh planet Dewa Penghancur. Setiap perkataan dan tindakan Jiren mengandung kekuatan yang besar. Pakaian Jiren sama dengan tokoh, pakaian ketat berkulit merah seluruhnya, kecuali bahu dan kakinya berwarna abu-abu. Tubuh bagian atasnya kokoh dan ditutupi otot yang kokoh. Mereka tampak seolah-olah penuh dengan kekuatan ledakan pada pandangan pertama, dan yang paling menarik perhatian seseorang adalah sepasang mata hitamnya. Bola matanya sangat besar yang menonjol keluar dan bagian putih matanya berwarna abu-abu dan menyatu dengan pupil hitamnya, tampak seperti permata hitam pekat. Mata besar, Jiren sama seperti namanya. Dia terlihat lucu dan tidak terlihat kuat sama sekali, tapi dia sebenarnya adalah orang yang sangat kuat dan menentang surga. Belmont memandang Jiren dengan heran. Kekuatan orang ini meningkat lagi. Dia telah menjadi sangat kuat, kekuatannya mencapai tingkat Dewa Penghancur. Segera memikirkan si ayah yang telah dia temui beberapa kali, Belmont berkata dengan sungguh-sungguh, sangat kuat, bahkan jika kamu menjadi Dewa Penghancur, kamu mungkin tidak lebih kuat dari dia. Si ayah sama menyegel dua ahli tingkat malaikat sendirian. Marcarita menambahkan dari samping, kedua kuncir kudanya berayun di udara. Bab 736, Penerus. Saat dia mendengar kata-katanya, kedalaman mata hitam Jiren bersinar dengan lampu merah, dan medan gaya yang melengkung menyebar. Kecuali malaikat Marcarita, bahkan Dewa Penghancur Belmont berada di bawah tekanan yang sangat besar. Saya telah mencari ahli seperti itu. Suara Jiren terdengar dalam dan lembut. Jangan anggap enteng. Si ayah telah memperoleh sebagian besar energi kehancuran dan memiliki dua bagian energi. Dengan kekuatannya sebelumnya, aku khawatir dia hampir mencapai level malaikat sekarang. Belmont berkata dengan cemberut. Tokoh terkejut ketika dia mendengar Belmont mengatakan bahwa si ayah akan mencapai level malaikat, luar biasa, Dewa Penghancur sama tidak akan terkalahkan. Namun melihat ekspresi Jiren menjadi serius, dia berkata, tapi Jiren juga tidak lemah. Bahkan sebelum dia menjadi Dewa Penghancur, kekuatannya sudah berada di level Dewa Penghancur. Jika dia menjadi Dewa Kehancuran dan berlatih sedikit, dia pasti tidak akan lebih lemah dari malaikat. Masih terlalu dini untuk berbahagia, si ayah sama telah memahami Ultra Instinct, yang merupakan kemampuan luar biasa yang mirip dengan Jiren. Jiren tidak akan mendapat keuntungan dalam pertempuran. Marcarita berkata lebih objektif. Ultra Instinct. Jiren bertanya sambil melamun. Singkatnya, kalian berdua harus berlatih dengan baik di planet Dewa Penghancur. Saya akan membiarkan Marcarita membuka otoritas penciptaan bintang dewa kepada Anda. Kalian berdua adalah calon trainee God of Destruction. Saya pikir kalian berdua akan segera lulus semua ujian. Wajah Belmont menjadi serius. Padahal, kekuatan Jiren sudah cukup lama untuk dijadikan Dewa Penghancur, dan kini ia hanya perlu dibaptis oleh bintang Dewa Pencipta. Warisan Dewa Penghancur berbeda dengan Dewa Waktu. Mewarisi posisi Dewa Penghancur tidak bisa dicapai dalam semalam. Trainee God of Destruction harus melalui uji coba ribuan lantai bintang Dewa Pencipta mulai dari lantai pertama. Setelah melewati semuanya, tubuh akan membentuk keilahian, dan baru setelah itu akan lebih mudah untuk mewarisi posisi Dewa Penghancur. Artinya, dengan alam ilahi tingkat kedua saja, seseorang tidak dapat langsung menjadi Dewa Penghancur. Mereka masih harus melalui cobaan dalam waktu yang lama. Virus membutuhkan 10.000 tahun untuk berpindah dari lantai 1 ke lantai 1000. Dewa Waktu sedikit berbeda, karena ketika Dewa Waktu dipilih, mereka belum tentu harus mencapai alam ilahi tingkat ketiga. Bahkan jika mereka berada di alam ilahi tingkat pertama, selama mereka direkomendasikan oleh Kei Waktu tertinggi, mereka dapat berfungsi sebagai Dewa Waktu. Jadi, Dewa Waktu dimulai dari alam ilahi tingkat pertama dan dibatasi pada tingkat keempat, dan ada berbagai tingkatan. Bahkan para trainee, yang belum mencapai alam ilahi akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan patroli waktu alam waktu dan melakukan beberapa pekerjaan tambahan. Ketika si ayah mewarisi posisi Dewa Waktu, kebetulan dia membuat terobosan dari alam ilahi tingkat kedua ke tingkat ketiga dalam satu langkah. Dia kebetulan menemukan kemampuan ruang waktu, kekuatan Dewa Naga, dan sedikit kekuatan Dewa Super Saiyan untuk membuat terobosan. Kemudian setelah dia memiliki beberapa wawasan, ketiganya berinteraksi satu sama lain, yang membuatnya lebih mudah untuk mencapai alam ilahi tingkat ketiga. Belmont memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Jiren.
Menurut tebakannya, 100 tahun akan menjadi waktu yang cukup bagi Jiren untuk mencapai alam ilahi tingkat ketiga, yang sudah cukup cepat. Waktu tidak ada artinya bagi dewa penghancur, dan 100 tahun hanyalah satu jentikan jari. Ayo, kamu bisa berlatih dengan tenang, jangan khawatir tentang dunia fana untuk saat ini, serahkan pada rekan satu timmu. Dewa kehancuran Belmont melambaikan tangannya dan membiarkan Marcarita memanggil bintang dewa pencipta yang berwarna hitam. Segera, sebuah planet hitam besar melewati awan dan turun, aura misterius menyebar ke planet dewa penghancur. Topoh dan Jiren mengucapkan selamat tinggal pada Belmont dan Marcarita dan memasuki bintang penciptaan dewa. Begitu Jiren masuk, di bawah pengaruh misterius bintang, dia tanpa sadar duduk bersila dan mulai berlatih. Dia melayang di udara, dan kilau merah tua menyinari tubuhnya. Titik-titik koma. Di luar dimensi ruang waktu, perpustakaan besar di ujung ruang waktu. Kai tertinggi waktu Kronoa berhenti memperhatikan setelah melaporkan berita tentang malaikat kegelapan. Setelah beberapa hari, karena multiverse tenang, Kronoa secara alami mengira semuanya sudah berakhir, jadi dia menangani urusannya sendiri dengan pikiran tenang. Saat Kronoa terkubur dalam karyanya, energi misterius tiba-tiba datang dan sebuah pesan memasuki pikiran Kronoa. Ah, pejabat surga agung sama akan datang. Kronoa melompat dari meja dengan suara, dan buru-buru berlari keluar perpustakaan. Di alun-alun yang luas, Timeless seperti sebuah pulau mengambang di luar lapisan ganda dimensi ilusi. Kronoa menunggu dengan gugup di alun-alun. Setelah beberapa saat, gangguan muncul di kehampaan. Sosok hijau keluar dari lorong seperti pusaran. Wanita yang keluar adalah pejabat agung surga, mata hijaunya bersinar dan indah seperti permata. Selamat datang, pejabat surga agung sama. Kronoa berteriak penuh hormat dengan kegembiraan dalam suaranya. Pejabat Great Heaven adalah dewa kedua setelah Time King di Time Realm, dia memiliki status tinggi dan kekuatan luar biasa. Kronoa tidak tahu, faktanya, pejabat agung surga tidak jauh lebih lemah dari Time King. Ada alasan mengapa pejabat Great Heaven menempati peringkat kedua. Ini dimulai ketika pejabat agung surga masih muda. Sebelum pejabat Great Heaven tumbuh dewasa, dia hanyalah seorang bijak di planet biasa. Dia tinggal di menara suci yang mirip dengan korin di bumi. Itu adalah Time King yang muncul untuk membawanya pergi dan kemudian dia memperoleh pencapaiannya di kemudian hari. Oleh karena itu, dia berterima kasih dan menghormati Time King seolah-olah dia adalah ibunya sendiri. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan topik saat ini, dan segala sesuatu di masa lalu telah lama terkubur dalam waktu. Pejabat Great Heaven tersenyum dengan tenang, senyuman tipisnya seperti 100 bunga yang mekar di musim semi, dipenuhi dengan sentuhan keanggunan. Dia mengarahkan jarinya ke udara, dan seorang gadis kecil mengenakan pakaian merah jatuh dan mendarat di samping Kronoa. Ada juga tongkat sihir tipis di sampingnya. Wow, lepaskan aku. Gadis kecil itu berteriak. Kai tertinggi waktu Kronoa terlihat bingung tetapi setelah melihat dengan jelas penampilan gadis kecil itu, ekspresinya berubah. Towa, bukankah dia sudah mati? Seru Kronoa. Gadis kecil di depannya terlihat sama persis dengan Towa yang meninggal bersama Demigra. Rambut abu-abu perak yang indah, mata ungu, dan pakaian yang tidak biasa. Kecuali dia terlihat lebih muda, dia pada dasarnya adalah Towa. Pejabat Great Heaven memandangi gadis kecil itu tanpa perubahan ekspresi apapun. Nama anak itu adalah Eve, dan dia memang Towa di kehidupan sebelumnya, penyihir semesta 7, tapi Towa mati bersama Demigra menggunakan teknik rahasia, dan anak ini sudah menjadi eksistensi mandiri. Anda bisa menganggapnya sebagai orang baru yang mewarisi ingatan dan kemampuan Towa. Mengapa pejabat Great Heaven sama membawanya ke sini? Kai tertinggi waktu Kronoa bertanya dengan hati-hati. Mengenai Towa, sejak akhir insiden Demigra, dia tidak membencinya seperti sebelumnya, dan bahkan menganggapnya agak menyedihkan. Duduk di tanah, Eve mendengar apa yang dikatakan Kai tertinggi waktu dan matanya yang berair terbuka lebar. Bab 737, Raja Alam Semesta dan Raja Waktu. Wajah dingin pejabat Great Heaven tersenyum pada Kai tertinggi Time Kronoa dan berkata, anak ini juga merupakan pengontrol ruang waktu, dan dia juga memiliki kemampuan sebelumnya. Aku berencana untuk meninggalkannya di sisimu sehingga dia bisa menjadi trainee Kai waktu tertinggi dan membantumu. Menjadi trainee Kai waktu tertinggi. Kronoa linglung sejenak. Hawa juga tercengang. Ternyata wanita berambut hijau itu tidak mencarinya untuk melunasi rekening, melainkan mencarikannya pekerjaan yang bagus. Trainee Kai tertinggi waktu, itulah Kai tertinggi waktu di masa depan. Mungkin dia bisa dikirim ke ruang waktu lain untuk memegang posisi penting di masa depan. Apa? Kamu tidak mau? Suara dingin pejabat Great Heaven bergema di ruang waktu, kerutan dan senyumnya penuh pesona. Tidak, tentu saja aku bersedia. Saya akan mengikuti perintah pejabat agung surga sama. Kalau begitu, bekerja keraslah. Pejabat Great Heaven mengangguk sedikit, dan setelah menyerahkan Hawa kepada Kronoa, dia menjelaskan beberapa hal kepada mereka, dan sekali lagi memberi peringatan kepada Hawa, dan hanya setelah melihat Hawa mengangguk dengan takut-takut, di bawah tatapan hormat mereka berdua, pejabat Great Heaven berbalik, berkeliling dan merobek celah spasial dengan tangan kosong. Wosh! Lorong ruang waktu berwarna-warni muncul di alun-alun. Pejabat Great Heaven mengambil langkah maju dan meninggalkan Timeless. Pejabat Great Heaven sama telah pergi. Setelah pejabat Great Heaven pergi, aura yang kuat menghilang, dan Kronoa menghela nafas lega seolah-olah dia telah terbebas dari beban yang berat.
Dia kemudian menoleh ke arah Hawa, karena ini adalah perintah dari pejabat agung surga sama, maka saya bisa melupakan masa lalu. Anda dapat tetap di sisi saya sebagai asisten saya dan membantu saya mengatur dokumen. Sekarang, aku akan mengatur kamar untukmu. Petik 2. Oke, senyuman muncul di wajah kekanak-kanakan Eve. Saat dia dibawa pergi oleh pejabat agung surga, dia mengira hidupnya akan segera berakhir, tapi sekarang dia telah menjadi trainee Kai tertinggi waktu dan akan membantu Kronoa dalam mengelola semua alam semesta paralel di alam semesta 7, yang telah melampaui imajinasinya. Alam waktu yang terpencil dan damai, Istana Raja Waktu. Tempat ini tidak bergantung pada banyak ruang waktu, dan tidak dibatasi oleh waktu. Semua hukum menghindari tempat ini, dan hanya kehendak Raja Waktu yang merupakan hukum tertinggi. Di pintu masuk Istana Raja Waktu, sebuah kekaburan muncul di kehampaan dan sosok anggun pejabat langit agung melangkah keluar dari kehampaan. Melangkah ke dalam istana, suara langkah kakinya yang ringan muncul di aula. Segera, dia tiba di depan kediaman Time King dan berhenti ketika dia melihat sosok hitam mendiskusikan sesuatu dengan Time King melalui kerudung tipis yang lembut. Pria itu berambut hitam dan bermata biru serta mengenakan gaun hitam lengan panjang dengan pinggiran emas, seluruh tubuhnya memancarkan aura mendominasi. Melihat orang itu, pejabat agung surga terkejut. Karena dia menyadari bahwa sosok hitam itu secara mengejutkan adalah orang yang bertanggung jawab atas alam malaikat, makhluk tertinggi, Raja Alam Semesta, dewa yang berdiri di puncak banyak dunia seperti Raja Waktu. Pejabat agung surga membungkuk dan bertanya dengan suara yang menyenangkan, Raja Alam Semesta, apakah kamu baik-baik saja? Pria bernama Universe King berbalik dan tersenyum setelah melihat pejabat agung surga, gadis kecil, kamu masih bersikap sopan. Kamu tidak seperti ini saat itu. Wajah pejabat Great Heaven menjadi sedikit merah, sedikit malu. Ketika dia masih muda, dia memang tidak berperilaku baik seperti sekarang. Dahulu kala, Time King dan Universe King membawanya berkeliling alam semesta untuk pelatihan seperti orang tua, jadi dia sangat menghormati mereka. Sekarang berbeda, salah satu dari Anda adalah pengontrol alam waktu, dan yang lainnya adalah penguasa pengganti alam malaikat. Saya harus bertindak dengan bermartabat. Pejabat Great Heaven tersenyum tipis. Ayolah, hanya kita bertiga yang tersisa dari era yang sama, Dewa Iblis hebat, orang itu masih dalam reinkarnasi dan mungkin tidak akan pernah bangun. Kami tidak harus mematuhi begitu banyak aturan. Universe King dengan santai duduk di sebelah Time King dan mengangkat rambut emasnya dan bermain dengannya. Seseorang berani menjambak rambut Raja Waktu yang tertinggi. Menamparkan, dia melepaskan tangan tidak jujur Raja Semesta dan memelototinya, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu ikut campur dalam urusan dunia Fana Multiverse? Apakah kamu tidak memberitahuku? Jadi saya pergi ke dunia Fana untuk melihat Lazuli itu. Dia memang sangat berbeda dengan individu di alam semesta paralel lainnya. Setelah bergabung dengan dirinya yang lain dari alam semesta paralel, dia memiliki beberapa potensi yang layak untuk dilatih, jadi saya menyelamatkannya. Universe King mengangguk, berbicara dengan sangat santai. Jika aku tidak ikut campur, dia akan dihancurkan oleh tangan para malaikat kegelapan itu bersama dengan planet kehidupan di dunia fana. Semut-semut kecil itu semakin sulit diatur. Kata Raja Waktu dengan dingin. Dia tidak menyukai malaikat kegelapan, tapi dia selalu malas dan tidak peduli dengan hal-hal sepele itu. Melanjutkan ekspresi dinginnya, dia berkata kepada Raja Semesta dengan ketidakpuasan, malaikat-malaikat itu berada di bawah yurisdiksimu, dan begitu banyak masalah telah terjadi karena kamu tidak menjaga mereka. Ini memang salahku. Universe King mengakui kesalahannya dengan sangat santai, menyebabkan pejabat agung surga di sebelahnya terkikik. Setelah beberapa saat, Time King berkata, kesampingkan masalah Lazuli untuk saat ini, dan jangan khawatirkan dia. Meskipun dia punya hubungan denganku, itu tidak serius. Biarkan dia berkembang dengan sendirinya. Raja Semesta mengangguk. Seorang android, jika bukan karena fakta bahwa dia ada hubungannya dengan Time King, dia tidak akan memperhatikan hal-hal sepele di dunia fana. Setelah jeda, Raja Alam Semesta melihat ke arah Raja Waktu dan pejabat Langit Agung dan berkata, kami sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi dunia primordial. Apakah kamu ingin melihatnya? Hanya kita bertiga. Lupakan saja, ini sudah lama sekali. Mungkin masih sama, tapi orangnya sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada artinya kita pergi atau tidak. Untuk saat ini, saya berharap untuk keluar dari dunia ini dan melihat dunia lain. Time King berkata dengan lemah, mendesah pada perubahan kehidupan dan ruang waktu yang tak terbatas bergetar. Universe King terdiam beberapa saat setelah mendengar ini. Meskipun di mata dewa lain, dia dan Raja Waktu sama-sama sangat kuat dan berstatus tinggi, tetapi mereka juga dibatasi oleh hukum dan tidak dapat dengan mudah meninggalkan tempatnya, jika tidak, ruang waktu dan dunia yang tak terhitung jumlahnya akan berada dalam kekacauan. Setelah beberapa saat, Raja Semesta berkata, kalau begitu mari kita tunggu, kesempatan terakhir telah muncul. Istana Raja Waktu tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat ini, mata hijau tua pejabat Great Heaven bersinar terang dan dia bertanya, akankah Great Demon God tidak pernah kembali? Great Demon God adalah rekan mereka dari era yang sama. Mereka telah bertualang bersama melintasi alam semesta ketika mereka masih muda. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Itu sangat sulit, tapi dia cukup senang sekarang, biarkan dia terus seperti ini, setidaknya dia bisa bereinkarnasi. Mengatakan itu,
Time King tiba-tiba menggulung rambut hijau indah pejabat agung surga di jarinya. Gadis kecil, kamu benar-benar tidak patuh. Kamu selalu enggan untuk mewarisi posisiku. Kalau tidak aku bisa bebas sebelumnya. Pejabat Great Heaven tersenyum indah dan menghindarinya. Saya pikir posisi Great Heaven ofisial sudah cukup. Saya tidak ingin menanggung beban sebanyak itu. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Aku pergi dulu. Setelah dia selesai berbicara, pejabat agung surga mengambil langkah ringan dan meninggalkan kediaman Time King. Menatap punggungnya dengan mata biru aqua, Time King sedikit terkejut dan berkata dengan ketidakpuasan, lihat, dia menjadi semakin tidak patuh. Jika dia tidak ingin menjadi Raja Waktu, biarkan saja dia. Lagi pula itu hanya sebuah nama. Apakah Anda perlu terlalu peduli? Bukannya dia akan berhenti melakukan pekerjaan biasa di Time Realm. Raja Alam Semesta tertawa. Faktanya, di Time Realm, Time King lebih seperti pemimpin yang lepas tangan, dan semua kerja keras dilakukan oleh pejabat Great Heaven. Petik 2, petik 2. Memutar matanya ke arah Universe King, Time King menggigit bibirnya. Melihat dia akan berbalik, Universe King buru-buru menyelinap pergi, dan ketika dia pergi, dia menjentikkan dahinya dengan ringan, sentuhan lembutnya terasa nostalgia. Melihat bahwa dia dimanfaatkan, Time King segera meraung, tetapi dia menemukan bahwa dia telah menghilang dari Time Realm dan kembali ke Angel Realm. Menghentakkan kakinya, wajah Time King menjadi dingin dan dia mengertakkan gigi, Raja Alam Semesta, jangan pernah berpikir untuk kembali ke alam waktu. Bab 738, Alam Ilahi Kedua. Dalam dimensi di kedalaman multiverse. Setelah kematian Lancius dan Badis, setelah Istana Terang Malaikat Kegelapan kehilangan kendali, tampaknya istana itu mulai beroperasi sesuai dengan pengaturan yang telah diprogram sebelumnya. Petir menyambar dan setelah melewati lapisan ruang, istana megah itu kembali ke tempat asalnya. Tempat di mana cahaya ungu muda menyebar kemana-mana adalah markas asli Malaikat Kegelapan. 18 planet mirip berlian di sekitarnya sepertinya telah mengalami bencana besar. Sebagian besar telah kehilangan kilaunya, dan hanya 3-4 planet yang masih berputar. Tampaknya dengan jatuhnya malaikat kegelapan itu, dunia ini telah memasuki zaman kegelapan. Tiba-tiba dengan suara ombak yang bergulung, riak energi muncul, dan istana yang terang itu keluar dari kehampaan dan mendarat di tanah terapung. Setelah beberapa saat, angka-angka yang memotong angka yang menyedihkan kembali dalam 2 atau 3. Hanya ada 5 orang, 3 berjubah hitam dan 2 berjubah abu-abu. Kelima malaikat kegelapan tampak tertekan dan tidak berkata apa-apa. Setelah memasuki istana, mereka tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat kursi utama yang kosong. Mereka menerima kekalahan telak dalam operasi ini. Apa yang mereka anggap sebagai hal yang pasti berubah menjadi situasi saat ini. Bahkan bos mereka Lancius dan Badis tidak bisa kembali. Mereka jelas telah dihapus oleh Imam Besar dan Zeno. Bahkan Lancius dan Tuan Badis tidak bisa kembali dengan selamat. Bibir malaikat kegelapan bergetar, wajahnya pucat dan ada ketakutan yang mendalam di matanya. Dia, yang baru saja melarikan diri dari Zeno, hampir memiliki satu kaki di kubur. Melihat bahunya yang kehilangan lengannya, wajahnya menjadi semakin pucat. Bahkan jika semua luka di tubuhnya pulih, kekuatannya akan sangat berkurang. Kami punya 24 malaikat kegelapan, tapi hanya 5 yang kembali. Salah satu wajah malaikat berjubah abu-abu berubah menjadi menyeramkan, matanya berkobar dengan cahaya dingin, tetapi dia segera menjadi sedih. Apakah multiverse benar-benar kuat sehingga mereka tidak bisa menolaknya sama sekali? Saat mereka mengingat ketidakberdayaan saat menghadapi Zeno, mereka semua terdiam. Pada saat ini, seluruh istana menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, desahan dalam-dalam bergema di istana. Mereka hanya bisa berhibernasi lagi. Mungkin di masa depan akan tiba saatnya mereka bisa tampil di depan umum. Tidak mengetahui pikiran yang ada di benak para malaikat kegelapan ini. Di luar multiverse, semuanya berjalan dengan tertib. Kai tertinggi dari setiap alam semesta memainkan peran yang sangat penting saat ini. Kekuatan ciptaan tersebar ke dalam kehampaan dan pecahan meteorit berkumpul, dan planet-planet yang rusak parah akibat bencana sebelumnya dipulihkan dan kekuatan kehidupannya kembali bersinar. Namun karena tidak ada benda ajaib seperti bola naga, mustahil makhluk hidup di planet tersebut dapat dibangkitkan. Sebaliknya, Universe 7 sangat beruntung, karena intervensi acak dari Universe King, banyak bintang yang hancur telah dikembalikan ke keadaan tidak hancur di bawah kekuatan perkasa Universe King untuk membalikkan nasib, dan makhluk hidup tersebut terlahir kembali, yang juga menghemat banyak pekerjaan Kai tertinggi timur. Di planet Hongshan, semuanya sama seperti sebelumnya. Setelah bencana besar ini, semua orang berlatih lebih keras lagi. Meskipun sebagian besar Saiyan tidak dapat menembus Super Saiyan karena faktor bawaan, selama mereka tidak menyia-nyiakan usaha apapun, keringat kerja keras mereka tidak akan sia-sia. Kekuatan mereka pada akhirnya akan sedikit meningkat. Siaya juga senang melihat situasi seperti itu. Setelah memeriksa semuanya di planet Hongshan, Siaya mengalihkan perhatiannya ke 18. Karena campur tangan Universe King yang tidak disadari di mana dia memberikan petunjuknya, tubuh 18 telah mengalami perubahan yang luar biasa. Selain karakteristik android, dia juga membangkitkan kemampuan merasakan aura, sehingga 18 menjadi lebih kuat, dan kecepatan peningkatan kekuatannya semakin cepat. Dia sekarang secara tak terduga satu langkah lebih dekat dari Siling dan Miers ke batas alam ilahi. Tak jauh dari hutan Kaimei, terdengar suara gemuruh. Tiba-tiba kilat menyambar dan guntur menggelegar, dan langit menjadi gelap. Di bawah,
sekelompok orang sedang menonton dengan napas tertahan. Hampir semuanya ahli, Xia, Xiling, Miers, Xiang, Mei Fei, Majin Bu, Del berkumpul bersama, memandang ke langit dengan ekspresi penuh harap di wajah mereka. Saat ini, di atas planet Hongshan, orang kedua sedang dalam proses menerobos ke alam ilahi. Di langit yang tenang, cuaca berubah sangat cepat dan tidak teratur. Tadi, angin sepoi-sepoi dan tenang, namun kini angin bertiup kencang, dan suasana khusyuk menyelimuti langit. Mata biru-biru 18 menatap awan di langit dengan ekspresi serius. Pencahayaan di sekelilingnya berkedip-kedip, guntur bergemuruh, dan kekuatan dahsyat menyebar, menekan langit sehingga menghasilkan suara ledakan. Saat ini, momen kritis telah tiba dan 18 orang dengan sepenuh hati melakukan terobosan terakhir. Xiling dan Miers mengangkat kepala dan menatap sosok terbang berambut pirang di langit tanpa mengedipkan mata, berharap menemukan inspirasi untuk terobosan masa depan mereka sendiri. Suara mendesing, petir yang berkilauan menyambar, dan ketika mendekati angka 18, penghalang pelindung berwarna hijau muncul dan menerimanya, dan petir tersebut segera menghilang. Dia akan segera berhasil. Bibir Xia melengkung. Bagi orang yang berbeda, fenomena setiap orang ketika menerobos ke alam ilahi berbeda-beda. Pada masa Xia, ada awan keberuntungan yang cerah, seolah-olah dewa sedang turun, tetapi pada masa 18, ada kilatan petir dan guntur yang menggelegar, seolah-olah itu adalah hari kiamat. Keduanya sepenuhnya merupakan dua ekstrim. Saya tidak menyangka bahwa orang pertama di antara kita yang menerobos ke alam ilahi adalah Lazuli. Xiling memandang orang yang menyebabkan fenomena di langit dan berkata dengan masam. Awalnya, dia dan Miers adalah yang paling dekat dengan alam ilahi, dan paling sulit bagi 18 untuk menerobos karena dia adalah seorang android, tetapi karena intervensi acak dari Universe King dan informasi yang tak ada habisnya, 18 harus mengambil jalan memutar yang lebih sedikit. Latihannya seperti ini, apalagi ketika seseorang mencapai tingkat yang lebih tinggi, pemahaman menjadi sangat penting. Terkadang ketika Anda memahaminya, itu saja. Untuk usia 18 tahun saat ini, alam ilahi bukan lagi penghalang yang tidak bisa dilewati. Saat suara gemuruh di langit berangsur-angsur berakhir, aura ilahi menyebar sebelum dengan cepat menyatu dengan tubuh 18. Mata biru cerah 18 terbuka dan sudut mulutnya melengkung saat dia merasakan dimensinya terus meningkat. Tiba-tiba dia mengerutkan kening, seperti inikah rasanya alam ilahi. Tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Ahli alam ilahi memiliki kemampuan pemulihan yang kuat dan daya tahan tempur yang lama, tetapi 18 tampaknya memiliki semua ini pada awalnya, jadi untuk 18, alam ilahi hanya memperkuat kekuatannya, dan tidak membawa perubahan besar apapun, jadi dia merasa tidak ada yang berubah. Xiling tidak bisa menahan tawa dan memutar matanya ketika dia mendengar ini, tapi hatinya penuh rasa iri. Bab 739, dia cocok menjadi dewa penghancur. Xiling berkata dengan masam, puaslah dengan apa yang kamu punya. Setelah memasuki alam ilahi, tidak hanya kondisi fisik Anda yang berubah, tetapi bahkan dimensi batin pun akan berubah. Sekarang umurmu telah melampaui bentuk kehidupan normal. Jika kamu tidak ingin memasuki alam ilahi, kamu sebaiknya bertukar tempat denganku. 18 tersenyum lembut, dan segera menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mengatakan dia tidak puas, di dalam hatinya dia sangat bahagia. Sekarang, dia juga ahli alam ilahi. Dia turun dari langit, berbalik ke arah Xia dan Kusu dan bertanya, bisakah Anda melihat dan memberitahu saya di level mana saya berada di alam ilahi? Xia dan Kusu mengamatinya dengan cermat dan dapat menentukannya dengan cepat. Secara umum, dia seharusnya dianggap cukup baik di alam ilahi tingkat pertama. Xia berkata, sama seperti saya ketika saya memasuki Dewa Super Saiyan, Anda berada di posisi yang cukup tinggi di alam ilahi tingkat pertama, tetapi mengingat Anda memiliki energi tak terbatas dan tubuh yang tak kenal lelah, saya pikir bahkan dibandingkan dengan puncak tingkat pertama. Alam ilahi, kamu tidak jauh lebih buruk. Evaluasi ini sudah cukup tinggi. Perlu diketahui bahwa ketika Xia pertama kali berubah menjadi Dewa Super Saiyan, kekuatannya berada pada 30% hingga 40% dari kekuatan Dewa Penghancur Virus, dan kemudian setelah periode pelatihan yang pahit, kekuatannya sebanding dengan 60% dari Dewa Kekuatan Penghancuran Virus. Sekarang 18 telah mencapai kekuatan Xia pada saat itu segera setelah dia menerobos, itu sudah tidak terbayangkan, dan dia mungkin akan segera dapat mencapai puncak alam ilahi tingkat pertama. Tentu saja, perbandingan ini hanya berlaku ketika Dewa Penghancur Virus tidak menggunakan energi penghancur karena kekuatannya akan sebanding dengan alam ilahi tingkat kedua. Jika God of Destruction Virus menggunakan kekuatan penuhnya, meskipun 18 adalah android, dia akan terbunuh seketika. Baiklah, kalau begitu aku akan terus bekerja keras. Saya masih memiliki banyak pengetahuan di otak saya. Untuk saat ini saya hanya mempelajari sebagian kecil saja. Jika aku mempelajari semuanya, mungkin virus pun tidak akan menandingiku. 18 mengangguk. Ilmu yang diberikan Raja Semesta terlalu banyak dan terlalu rumit. Setelah 18 tahun hanya mempelajari sebagian kecil saja, dia berhasil menembus ke tingkat pertama alam ilahi. Jika ia mempelajari semuanya, bukan tidak mungkin ia bisa mencapai level Dewa Penghancur Virus. Sekarang Xiling dan Miers bahkan lebih iri, menatap 18 dengan penuh semangat dengan ekspresi wajah yang bersemangat. Mengapa mereka tidak memiliki peluang bagus? Tentu saja itu semua karena keberuntungan 18.
Selain rasa iri, Siling dan yang lainnya juga secara lisan mengungkapkan ketidakpuasan mereka, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Melihat ekspresi iri Siling dan Miers, 18 tiba-tiba tersenyum. Senyuman itu seindah dan mengharukan seperti 100 bunga yang bermekaran di musim semi. Mengapa kamu tidak berlatih bersamaku mulai sekarang? Saya bisa menyampaikan pengetahuan yang ada di pikiran saya kepada Anda. Pengetahuan ini hanya berguna bagi mereka yang berada pada langkah terakhir alam ilahi. Bagi yang lain, jika tidak pada level ini, mereka hanya akan merasa terlalu mendalam dan terdengar membingungkan, sehingga tidak bermanfaat untuk pelatihan. Oke, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Siling berkata dengan penuh terima kasih. Hehe, Lazuli baik sekali, aku tidak sia-sia menyayangimu saat aku masih kecil. Miers menjadi bersemangat. 18 tersenyum malu. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara usianya dan usia orang lain. Selama turnamen seni bela diri dunia ke-21 lebih dari 20 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang gadis muda yang diasuh oleh Miers. Kali ini, Mei Fei berteriak. Dia juga tidak mau ketinggalan, saya ingin belajar juga, ajari saya juga. Apakah kamu akan berlatih dengan tenang? 18 berbalik dan bertanya dengan ragu. Mei Fei sudah seperti anak hiperaktif sejak kecil. Dia tidak pernah serius dan selalu sibuk. Meskipun dia menjadi jauh lebih tenang dalam beberapa tahun terakhir, dia masih gila dibandingkan saudara perempuannya Silly. Saya akan bekerja keras kali ini. Mei Fei mengangguk penuh semangat sambil mengepalkan tangan putihnya, seolah dia telah membuat tekad yang besar. Berdiri di samping, Xiaya tiba-tiba berkata kepada 18, biarkan saja dia berlatih bersamamu sebentar. Fisik Super Saiyan legendarisnya mungkin jauh lebih bermanfaat untuk membuat terobosan. Kemudian, dia menoleh ke Mei Fei dan memperingatkan, lebih seriuslah setelah mengikuti Lazuli, kalau tidak aku akan melemparkanmu ke Universe 6 dan membuatmu menemani Champa. Mendengar ini, leher Mei Fei langsung menciut, bayangan masa kecilnya masih ada di hatinya. Melihat ini, Siling dan Miers tidak bisa menahan tawa. Harapan mereka terhadap Mei Fei bahkan lebih tinggi daripada Siang, karena Mei Fei memiliki fisik Super Saiyan legendaris, dan ketika kekuatannya berkembang ke puncak, dia juga akan menjadi sebanding dengan puncak Super Saiyan 3 dan bahkan ada harapan untuk menerobos ke alam ilahi, setelah itu, tapi itu akan tergantung pada usahanya sendiri. Sekarang, karena 18 memiliki kunci untuk mendobrak pintu, tidak ada salahnya membiarkan Mei Fei mengikutinya berlatih. Adapun Siang dan Silly, mereka jauh lebih rajin daripada Mei Fei, jadi mereka tidak perlu Xiaya mengkhawatirkan mereka. Jadi di hari-hari berikutnya, Siling, Miers, dan Mei Fei semuanya berlatih dengan 18 orang, dan kadang-kadang Siang membawa Caulifla dan yang lainnya. Sedangkan Majin Buu, dia akan menggunakan sihir untuk membuat patung di sekitar Mei Fei, dan terkadang mempelajari sesuatu secara diam-diam. Akibat dari hal ini adalah, di sekitar Mei Fei dan yang lainnya, selain tanah kosong yang rata dengan energi, patung Majin Buu berkepala bulat juga didirikan di mana-mana tanpa mereka sadari. Mereka berkumpul rapat, seperti deretan patung. Itu sedikit membutakan mata. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 tahun berlalu dengan cepat. Selama waktu ini, Siling dan Miers semakin dekat dengan alam ilahi. Begitu mereka membuat terobosan, level mereka pasti akan sama dengan Xiaya pada saat itu, dan wilayah mereka akan jauh lebih dalam daripada Dewa Super Saiyan yang dibentuk oleh perpaduan 6 kekuatan Saiyan. Menghitung waktu, Siling dan yang lainnya telah berada di jalur pelatihan menuju Dewa selama hampir 30 tahun. Mereka seharusnya bisa segera membuat terobosan. Xiaya memandang Siling dan Miers yang sedang duduk bersila, dan berkata pada Kusu sambil tersenyum. Kusu mengangguk setuju, wilayah mereka hampir sampai. Saat ini, dia melihat Mei Fei duduk bersila di atas batu hitam. Rambut hitamnya menjuntai di dadanya, dan kepalanya mengangguk. Xiaya menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya sambil bercanda, anak nakal ini, dia tertidur saat bermeditasi. Fisik Super Saiyan yang legendaris benar-benar tidak berguna baginya. Gadis kecilnya menjadi semakin cantik dalam beberapa tahun terakhir, dan tinggi badannya semakin tinggi, namun kepribadiannya tetap membuatnya ingin mengalahkannya. Kusu mengikuti pandangan Xiaya dan melihat Mei Fei tertidur. Tidak, kepribadian Mei Fei sangat sederhana, dan seringkali lebih mudah bagi orang dengan pikiran sederhana untuk berlatih seperti Caulifla di sebelah Siang. Mereka memiliki semua kualitas bagus untuk berlatih. Xiaya sama, sebenarnya kepribadian Mei Fei sangat cocok sebagai dewa penghancur. Apakah Anda ingin mempertimbangkan untuk menjadikan Mei Fei sebagai trainee God of Destruction di Universe 10? Kusu menyarankan, sebenarnya orang-orang seperti Mei Fei yang berpikiran sederhana dan tidak kekurangan kekejaman, lebih cocok menjadi calon dewa penghancur daripada Xiaya. Selain itu, Kusu dan Mei Fei telah memiliki hubungan baik sejak bertahun-tahun yang lalu, sehingga ia menyarankan Mei Fei untuk menjadi trainee God of Destruction. Mendengar saran Kusu, Xiaya tertegun. Mengenai menjadikan putrinya trainee God of Destruction, Xiaya tidak pernah memikirkannya sebelumnya, tapi sekarang setelah Kusu menyebutkannya, dia benar-benar memikirkannya. Tapi sekarang bukan waktunya. Xiaya menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pemikiran ini untuk sementara waktu. Mari kita bicarakan ini nanti. Saya belum berencana untuk mundur dari posisi dewa penghancur. Keuntungan dari posisi dewa penghancur telah membuat pelatihannya jauh lebih cepat, jadi rencana ini setidaknya harus menunggu sampai dia cukup kuat dan Mei Fei sudah dewasa. Selain itu,
dia saat ini memiliki banyak musuh di Universe 10, jadi dia tidak bisa membebani dia untuk sementara waktu. Kusu mengangguk. Dia hanya ingin menyarankannya padanya. Karena si ayah sama mengetahuinya, itu sudah cukup untuk saat ini. Bab 740, Pernikahan Gohan. Setelah masa pelatihan, tubuh Siling dan Miers mulai mengandung lebih banyak aura ilahi. Si ayah tahu bahwa mereka sudah hampir mencapai langkah terakhir. Berpikir bahwa di masa depan, dia dan istrinya akan menjadi ahli alam ilahi, dia merasa sedikit bangga di hatinya. Hingga suatu hari, sebuah pesan menghentikan si ayah dan pelatihan mereka. Maksudmu Gohan akan menikah beberapa hari lagi. Setelah menerima telepon dari Bulma, si ayah tercengang. Dalam sekejap, Gohan sudah berusia 19 tahun, dan sudah waktunya menikah. Dan tunangannya adalah Fidel, yang berlatih bersamanya. Meski pasangan ini merupakan teman sekelas SMA di karya aslinya dan kini menjadi rekan magang, namun pada akhirnya tetap tidak mengubah nasib kebersamaan mereka. Ya, 5 hari kemudian, kamu, Siling dan yang lainnya harus datang. Suara Bulma dipenuhi kegembiraan saat dia mengundang si ayah dan keluarganya. Baiklah, kita pasti akan tiba tepat waktu. Si ayah berjanji pada Bulma. Menutup telepon, si ayah berkata kepada Siling dan yang lainnya, dalam beberapa hari, Gohan akan menikahi rekan magang juniornya, Fidel. Bulma menelepon dan meminta keluarga kami untuk pergi ke pesta pernikahan. Pernikahan Gohan, kami pasti akan pergi. Kalau begitu keluarga Bardock dan keluarga Elise juga akan ada di sana, kan? Tentu saja, mereka adalah kakek dan bibi Gohan. Waktu berlalu sangat cepat. Kami juga pernah menghadiri pernikahan Kakarot, tapi aku tidak menyangka bahkan Gohan pun akan menikah secepat ini. Siling menghela nafas, memikirkan betapa waktu berlalu dengan cepat. Dia, yang 12 tahun lebih tua dari Goku, tahun ini sudah berusia 50 tahun. Saat dia memikirkan bagaimana Gohan akan menikah, Siling melirik Mei Fei dan yang lainnya, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Dia tidak khawatir dengan situasi Siang. Ada banyak orang di planet Hongshan yang ingin menikah dengannya dan bahkan ada 2 gadis di sisi Siang. Siling cukup puas, namun Mei Fei dan Sili juga sudah berusia 18 tahun. Apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan? Dia memberitahu si ayah tentang pemikirannya, membuatnya tertawa, berapa umur anak-anak. Jangan terlalu khawatir, mereka bisa hidup lama di masa depan. Mereka pada akhirnya akan menemukan seseorang yang mereka sukai. Si ayah sama sekali tidak khawatir. Dia adalah dewa waktu dan juga dewa kehancuran. Apakah dia masih perlu khawatir putrinya tidak bisa menikah? Mendengar itu, Siling pun merasa terlalu banyak berpikir. Jadi mereka membuat beberapa rencana dan memutuskan untuk memilih hari untuk pergi bersama Bardock dan keluarga lainnya. Dan selama ini, mereka juga harus berlatih keras. Yang terbaik adalah mereka dapat dengan cepat menerobos ke alam ilahi dalam beberapa hari ini. 5 hari kemudian, matahari bersinar terang. Sinar matahari yang hangat menyinari dan melewati dedaunan, menciptakan bintik-bintik cahaya besar dan kecil di tanah. Di area Villa Saiyan, beberapa keluarga sibuk karena pernikahan Gohan. Setelah menyerahkan urusan yang berhubungan dengan pekerjaan, keluarga tersebut mengemas barang-barang dan berkumpul. Bardock dan Gin, Raditz dan istrinya, serta Elise dan Laret akan melakukan perjalanan ke bumi bersama si ayah untuk pernikahan Gohan. Sharon, apakah aku terlihat bagus dalam hal ini? Raditz bertanya pada istri di sebelahnya sambil menarik dasi di lehernya. Saat ini, Raditz mengenakan jas dan sepatu kulit, dan rambut panjangnya tergerai hingga pinggang. Dia merasa sangat tidak nyaman dengan setelan itu, tapi dia mendengar bahwa gaya berpakaian di bumi lebih formal, jadi dia harus memaksakan diri untuk memakainya. Saiyan perempuan bernama Sharon adalah istri Raditz. Bersama Raditz, dia bertanggung jawab untuk mengajar anak-anak Saiyan di sekolah, dan dia juga merupakan rekan Nappa. Dia berjalan mendekat untuk mengikat kembali dasi Raditz, membuat Raditz terkekeh. Di sisi lain, Bardock dan Gin juga sudah siap. Karena ini adalah pernikahan cucu mereka, Gohan, mereka pun terlihat sangat bahagia. Si ayah sama, kami akan merepotkanmu untuk membawa kami ke sana. Bardock berkata dengan wajah bersinar. Tidak apa-apa, si ayah mengangguk dan kemampuan ruang waktu dengan cepat menyebar. Segera, di bawah kendali si ayah, sekelompok lebih dari selusin orang berteleportasi, dan ketika mereka membuka mata, mereka telah tiba di Gunung Palsu, yang terletak di belahan bumi utara. Merasakan gravitasi tiba-tiba melemah, tubuhnya terasa seringan burung layang-layang, Raditz asyik dengan kekuatannya, jadi ini bumi, gravitasi di sini jauh lebih rendah daripada planet Hongshan. Oh, ada banyak aura kuat di planet ini. Karena belum pernah ke bumi, Raditz merasa lingkungan di sini sangat baru. Si ayah menatap Raditz dengan heran, mengetahui bahwa dalam plot karya aslinya, Raditz meremehkan bumi. Perilakunya saat ini seharusnya karena, selain meningkatnya kekuatan bumi itu sendiri, juga karena kepribadiannya yang telah berubah. Saat ini, Raditz dan Nappa mengajar di sebuah sekolah dan sebenarnya cukup populer di kalangan anak-anak. Ayolah, rumah Kakarot ada di Gunung Palsu. Saya pikir Bulma dan yang lainnya sudah mempersiapkan pernikahannya. Mengikuti saran tersebut, mereka berjalan menuju puncak Gunung Palsu. Beberapa hari yang lalu, ketika berita pernikahan Gohan tersiar ke teman dan keluarga, Bulma telah mendirikan villa mewah berbentuk kapsul Hoi Poi di ruang terbuka lebar Gunung Palsu untuk ditinggali oleh mereka yang menghadiri pernikahan tersebut.
Karena seluruh gunung palsu adalah wilayah pribadi Goku dan keluarganya, tidak ada yang akan peduli meskipun mereka dengan santai membangun rumah baru di atasnya. Jadi hampir setiap tamu yang datang diberi sebuah rumah. Di antara orang-orang ini, Xiang, Caulifla, dan Kale dikelompokkan bersama. Bos, jadi bumi terlihat seperti ini. Pemandangan di luar mirip dengan planet Hongshan, namun gravitasinya sedikit lebih rendah. Seluruh tubuhku terasa ringan. Caulifla bergegas menuju balkon rumah, membuka jendela. Burung-burung berkicau di luar, di dahan-dahan pohon. Karena gunung palsu selalu mempertahankan pemandangan hutan primitif, terlihat tenang dan anggun, serta cukup indah. Xiang memutar matanya ke arahnya. Pemandangan gunung palsu memang indah, namun bukan berarti ia belum pernah melihatnya di planet Hongshan. Xiang mengetahui bahwa alasan Caulifla begitu bahagia adalah karena dia mencapai level Super Saiyan 2 hari yang lalu, dan dengan kepribadiannya yang sangat ceria, dia merasa bahagia dengan semua yang dilihatnya. Jadi meninggalkan Kale dan Caulifla di rumah, Xiang pergi mencari Gohan. Dia datang ke ruang pernikahan Gohan, tapi melihat dari kejauhan 3 anak bersembunyi di dekat jendela mengintip ke dalam. Melihat Xiang mendekat, mereka dengan sigap lari. Xiang melirik mereka dan tahu bahwa itu adalah Goten, Bula, dan Trunks. Dia tidak memanggil mereka keluar, tapi langsung masuk. Di dalam kamar, Gohan sedang berjalan-jalan dengan gugup dengan setelan jas putih, dan di sampingnya, kaki setan gemetar. Sebentar lagi, pernikahan akan dimulai. Gohan, jangan terlalu gugup. Bukankah kamu sudah berkencan dengan Fidel selama bertahun-tahun, pernikahan hanyalah formalitas. Xiang berkata kepada temannya dengan sangat riang. Gohan melirik Xiang, mengapa saya tidak gugup? Nanti kamu akan tahu juga. Xiang tertawa. Dia tidak tahu apa-apa tentang kegugupan sebelum pernikahan. Dia kemudian menyapa setan, yang segera berdiri, tampak tersanjung. Meskipun dia belum pernah ke planet Hongshan, dia mengetahui tentang turnamen yang diadakan di planet Hongshan beberapa tahun lalu dari Fidel. Pemuda berambut pendek di depannya adalah pangeran planet Hongshan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.